فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qaifiddin azakumullah. Kita masih membahas seputar akidah. Perkara-perkara yang diyakini, yang wajib diyakini oleh kaum muslimin. Pada pertemuan yang terakhir, kita membahas tentang sejarah awal munculnya kitab-kitab dalam permasalahan akidah. Kitab-kitab seperti ini dulunya tidak ada di zamannya para sahabat dulu. Dikarenakan mereka tidak membutuhkannya. Ya. Karena akidah mereka itu masih lurus. Akidah mereka masih sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga tidak ada kebutuhan untuk menulis sebuah kitab sebagai panduan dalam masalah akidah. Ya, untuk apa orang semuanya masih lurus-lurus saja, ya kan? Baru kemudian setelah munculnya kelompok-kelompok sesat dalam Islam, setelah munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah, maka sejak saat itulah para ulama mulai menulis buku agar umat Islam itu punya pegangan, agar umat Islam punya pedoman dan panduan dalam permasalahan akidah, agar mereka tidak tersesat dalam perkara keyakinan. Oleh karena itulah para ulama mulai menulis pembahasan seputar akidah. Dan ini adalah diantara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap agama ini. Dengan Allah jadikan adanya para ulama yang membuat tulisan dalam perkara akidah. Jadi caranya Allah menjaga akidahnya kaum muslimin dengan cara Allah memunculkan. Dengan cara Allah memunculkan para ulama yang menghasilkan karya tulis dalam perkara akidah. Ini caranya Allah. Dan ini tanda sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian di antara para ulama tersebut yang punya usaha dan upaya dalam menjaga dan memperbaiki akidahnya kaum muslimin, disebutkan adalah mereka para imam yang 4. Mulai dari Abu Hanifah, kemudian Malik, kemudian Syafi'i, kemudian Ahmad Ibnu Hanbal. Ini diantara pentolannya para ulama Islam dalam menjaga akidahnya kaum muslimin. Imam yang 4. Terkenal dengan imam mazhab. Karena akidah mereka tidak hanya lurus, tapi juga mereka punya kekuatan dari sisi fikih. Bahkan sampai sekarang masih terjaga mazhabnya mereka. Dibandingkan dengan ulama-ulama yang lainnya masih tidak seperti yang 4 ini. Banyak ulama yang punya kekuatan dalam masalah fikih, bukan hanya 4 itu saja. Hanya saja yang masih bertahan dan banyak diikuti sampai sekarang itu cuma berapa? 4 saja. Sufyan Ats-Tsauri juga punya, Al-Auza'i juga ada mazhabnya dulu. Cuman tidak seperti yang 4 ini pengikutnya. Paham ya? Nah. Bahkan ulama hadis juga banyak yang ikut andil dalam menjaga akidah ini. Imam Bukhari
Dalam Sahih Bukhari juga membahas tentang akidah. Bahkan di awal-awal kitab Sahih Bukhari, beliau punya kitab khusus, Kitabul Iman. Membahas tentang perkara akidah. Imam Muslim juga sama. Ulama tafsir juga sama. Mulai dari yang terdahulu, Ibnu Jarir, At-Tabari, Ibnu Katsir, dan yang lain-lainnya. Juga punya usaha dalam menjaga akidah ini. Ya. Jadi bukan hanya ulama-ulama yang spesifik karangannya dalam perkara akidah saja yang berjasa menjaga akidahnya kaum muslimin, tidak. Ulama yang lain yang karya tulisnya tidak spesifik dalam perkara akidah pun juga ikut andil, ulama tafsir, ulama hadis, walaupun mereka tidak punya karangan khusus dalam masalah apa ini? Dalam masalah akidah. Imam Bukhari punya bahkan beliau. Beliau punya kitab namanya Khalqu Af'alil Ibad. Bahwasanya perbuatan hamba itu adalah makhluk. Ini kan perkara apa? Akidah. Meyakini bahwasanya kita ini dan perbuatan kita adalah diciptakan, beriman dengan takdir itu namanya. Iya kan? Dalam perkara akidah beliau punya kitab khusus. Nah, jadi tidak bisa disepelekan. Jangan mentang-mentang nggak punya karangan khusus dalam perkara akidah, kemudian dianggap tidak punya jasa dalam perkara akidah. Tidak. Kadang mereka menyisipkannya dalam karya tulis yang lain. Ibnu Katsir, banyak dalam tafsirnya. Spesifiknya kitab beliau tentang masalah apa? Tafsir Al-Quran. Tapi ada pembahasan akidahnya sangat banyak. Ketika membahas beliau tentang Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah beristiwa di atas arsy. Itu beliau sebutkan bahwasanya kami dalam masalah ini meyakini seperti yang diyakini oleh para ulama yang terdahulu, seperti Imam Fulan, bahwasanya kita wajib meyakininya secara hakikat. Beliau sebutkan. Beliau tegaskan di situ dalam masalah akidah. Padahal kan konteks kitabnya tentang masalah apa ini? Tafsir. Paham ya? Gitu. Jadi kalau mencari pembahasan akidah, nggak mesti hanya dalam karya khusus yang berkaitan dengan apa ini? Akidah saja. Gitu. Sambil lewat dalam membahas yang lain pun bisa. Bisa. Gitu. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kita tadi mengenal siapa-siapa saja ulama yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjaga akidahnya kaum muslimin. Kita baca. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Halaman berapa kitab yang itu? 20. Wa min jumlati haula'il a'immah. Dan termasuk di antara kumpulan para ulama tersebut. Alladzina katabu fi aqidati salaf. Yang ikut andil dalam menulis perkara akidahnya salaf. Ya, akidahnya dari para pendahulu kita yang saleh. Karena perkara akidah ini sesuatu yang sudah baku, yang tidak mengalami modifikasi apapun. Nggak ada permasalahan kontemporer dalam akidah, nggak ada. Karena sifatnya hanya keyakinan, sifatnya turun-temurun. Tinggal diwariskan dari Rasul ke sahabat terus ke bawah. Nggak ada masalah kekinian dalam perkara akidah, nggak ada. Beda dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih, masalahnya terus apa ini? Berkembang. Dulu nggak ada jual beli online. Ya kan? Dulu mungkin nggak ada sistem dropshipper. Sekarang ada. Muncul dalam masalah fikih. Akhirnya berkembang ilmunya. Dibahas. Yang dulunya nggak ada di zaman salaf, sekarang dibahas. Tapi perkara akidah, hampir nggak ada. Perkara-perkara yang muncul baru nggak ada. Semuanya perkara yang lama-lama semua. Paham ya? Makanya kalau ada yang memunculkan akidah baru, keyakinan baru, gampang memvonis apanya? Sesat. Tinggal dicek saja, ada nggak keyakinan seperti itu di zamannya Rasul atau para sahabat. Kalau nggak ada, selesai, putus. Keyakinan Syiah terhadap Imam 12. Meyakini mereka itu maksum. Di saat mereka tidak meyakini hal yang sama pada Nabi. Nabi saja nggak maksum. Sementara imam mereka yakini apa ini? Maksum. Terjaga dari kesalahan. Makanya kutipan, nukilan perkataan dari para imam mereka itu setara wahyu. Paham ya? Setara wahyu. Imam Ja'far, Imam Husain, segala macam. Imam yang 12. Maksum. Ada nggak keyakinan seperti itu di zamannya Rasul? Nggak ada.
Apalagi membatasi hanya berapa? 12. Makanya mereka dikenal dengan istilah Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah. Isna Asyar, berapa? 12. Ada nggak keyakinan seperti itu? Kalau nggak ada, gampang memvonisnya. Ini berarti bukan akidahnya salah. Dalam perkara apa ini? Akidah, enak. Makanya yang dibahas dalam akidah itu cuma satu, akidahnya salah. Sudah. Kalau mau belajar akidah, pastikan itu akidahnya siapa? Akidah salaf. Keyakinan akidah itu kan keyakinan ya. Keyakinan atau akidah meyakini Allah di mana-mana. Di semua tempat. Ada nggak keyakinan seperti ini? Di zamannya Rasul atau di zamannya para sahabat? Kalau nggak ada, maka itu bukan akidahnya siapa? Salaf. Udah semudah itu, semudah itu. Rasul SAW tanya kepada seorang budak wanita yang dipukul oleh tuannya. Rasul ingin menyelamatkannya. Sebelum dikasih rekomendasi oleh Rasul, karena bukan haknya Rasul membebaskan, itu harta orang. Kalau nggak pemiliknya, Rasul pun nggak bisa. Paham ya? Maka Rasul tes dulu ini budak. Di mana Allah? Pertanyaannya tentang di mana Allah. Kok bisa-bisanya orang sekarang mengharamkan pertanyaan di mana Allah? Sementara Rasul saja menjadikan itu sebagai apa ini? Pertanyaan ujian itu. Pertanyaan tes itu. Untuk mengetahui bagaimana keimanan si budak. Aina Allah? Di mana Allah? Berarti Allah punya tempat apa segala. Loh, Rasul yang bertanya. Masa mau dibilang hadisnya palsu? Di mana Allah? Budaknya jawab fis sama. Man ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Maka kata Rasul kepada tuannya, i'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan. Karena budak ini budak yang beriman. Indikasi keimanannya, salah satu indikator keimanannya adalah apa? Meyakini Allah di atas langit. Itu salah satu indikator apanya? Kan dua soalnya tadi. Tentang di mana Allah dan siapa? Saya, kata Rasul. Dan dia lulus dua-duanya. Iya kan? Bahkan setelah dia menjawab, langsung keluar rekomendasi dari Rasul. Bebaskan dia fa innaha mu'minah. Karena dia adalah budak yang beriman. Nah, tanda keimanannya. Apa rela orang yang nggak mengatakan Allah di langit kemudian dikatakan tidak beriman? Kan nggak rela. Maka ini poin penting ya, kawan. Ya. Bahwasanya akidah yang mau dibahas itu cuma satu saja. Nggak usah kesana kemari, akidahnya ini, akidahnya enggak. Akidahnya salaf saja. Dah. Bukan akidahnya fulan, akidahnya alan, nggak usah. Akidahnya salaf. Di antara mereka yang menulis dalam masalah akidahnya salaf itu adalah Al-Imam Abu Ja'far. Kita mulai berkenalan dengan kitab kita ini. Penulis kitab kita. Ya, Akidah Thahawiyah. Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Azdi At-Tahawi. Dari daerah Toha. Sebuah daerah di Mesir kemarin. Jadi ini ulama Mesir. Zamannya jauh. Zaman 200-an akhir. Sampai 300-an. Oh, ini jauh ini. Sekarang kita 1400-an. Ya. Min ulama Al-Qarnis Tsalits di Mesir. Jadi ingat-ingat namanya Imam At-Tahawi. Siapa? Kunyahnya Abu Ja'far. Namanya Ahmad bin Muhammad. Dah. Sekarang ingatnya gimana nih? Kalau mau ngingatnya gimana? Pakai rumus apa kita ini? Kan kita biasa ngafal nama tokoh itu pakai rumus biar teringat gampang. Apa kira-kira yang cocok? Namanya Rasul aja gitu ya. Masuk? Namanya Rasul. Ahmad bin Muhammad. Ahmad kan termasuk namanya Rasul. Dalam Al-Quran namanya apa? Ahmad. Mimba dismuhu Ahmad. Udah ya gitu ya. Oh, siapa pengarang nama Imam Tahawi? Langsung ingat namanya siapa? Rasul ya, siapa? Jangan dibalik juga Muhammad bin Ahmad atau Ahmad bin. Urutannya gimana? Urutan abjad.
A duluan. Kita biasa gitu, Pak. Sudah terbukti. Karena ngafal nama tokoh-tokoh ini kan biasanya mereka tinggal akhirnya saja. Dengan Ibnu Hajar. Siapa namanya? Itu kan nama gelarnya gitu. Kita dulu pakai nama yang lain gitu. Nah, dan sampai sekarang kita masih ingat Ahmad Ibnu Ali. Karena pakai kawan kita orang Batubara, Pak. Dua-duanya orang Batubara. Ahmad sama abangnya ada Ali. Jadi itu kita, sampai sekarang gara-gara itu kita ingat, Pak. Gitu. Sampai sekarang. Itu alasannya tadi. Supaya nama tokoh ini ingat, lengket. Karena terkenalnya bukan dengan namanya mereka. Imam Tohawi, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Dan Syafi'i bukan namanya itu. Itu nama kakek-kakeknya yang di atasnya, Syafi'i. Nah, ini keturunannya Pak Syafi'i ini. Makanya dipanggil apa? Syafi'i. Bukan namanya. Sekarang orang nggak ngerti-ngerti. Entah siapa keturunannya pun nggak ada atuk-atuknya namanya Syafi'i. Namanya siapa langsung pakai siapa? Syafi'i. Padahal dia bukan keturunannya siapa? Nggak ada satupun keturunan Pak Syafi'i. Nggak ngerti-ngerti. Itu bukan namanya. Namanya siapa? Iya. Muhammad bin Idris. Nah, kan bukan namanya. Tapi terkenalnya bukan itu kan? Nah, maafum ya. Itu tadi seputar nama beliau. Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi. Min ulama Al-Qarni Tsalis, termasuk dari ulama abad ketiga. Abad ketiga tahun berapa ini? 200-an. Ya gitu ya, Pak. Ya, jangan dibilang abad ketiga tahun 300-an. Enggak, mundurkan sedikit. Mundur 100. Gitu. Abad ketiga berarti tahun abad pertama dari 0 sampai 100 gitu. Abad iya kan itu kan 100 tahun pertamanya. Itu abad pertama. Dari tahun 0 sampai ke 100 tahun pertama, abad pertama. Abad kedua berarti dari 101 sampai 200. Ini abad ketiga berarti tahun 200-an gitu. Ya. Nah, abad ke berapa sekarang berarti Hijriah kita? Abad ke 14. Salah, abad ke 15. Ya, ini jalan abad ke 15 tahun 1400-an. Masuk ya. Bimisr di negeri Mesir. Jadi beliau itu asalnya dari negeri Mesir, dari ulama abad ke-3. Itu jauh itu di zamannya. Masuk salaf itu ya. Nah, abad ke-3. Wasummiya bit Tohawi, dan beliau dinamai dengan Tohawi, Imam At-Tohawi. Nisbah libal datin fi Mesir, sebagai bentuk penyandaran ke sebuah daerah yang ada di Mesir. Namanya Toha. Daerah mananya wallahu a'lam. Fakataba hadhil aqidah al-mukhtasarah an-nafi'ah al-mufidah. Maka beliau menulis akidah ini yang sifatnya 3, kata beliau. Jadi ini keunggulan, ya. Keunggulan, kelebihan dari kitab akidah Tohawiyah ini. Apa itu? Mukhtasarah. Kitabnya apa? Ringkas. Mukhtasar. Mukhtasar. Ringkas. Nggak panjang-panjang. Ini kan karena udah dikasih penjelasan ini. Kalau aslinya bisa masuk ke kantong kitab kecil gini saja aslinya. Iya. Disebutnya mungkin ada di depannya matanya. Ada. Punya kalian ada juga matanya. Kalau punya ada. Ini yang angka-angka ini. Ada. Ya udah cuman ini aja. Berapa halaman itu coba? Nah. Berapa halaman? Cuman ini saja. Iya, cuman ini saja sebenarnya aslinya. Ya, dari sini. Cuman segini saja aslinya. Ringkas ini. Ringkas. Nah. Kemudian dikasih penjelasan jadilah kitab seperti ini. Yang pertama ringkas. Jadi ini alasan kenapa kita memilih akidah Tohawiyah. Yang pertama karena ringkas. Yang kedua an-nafi'ah. Kitab ini bermanfaat. Telah terbukti. Bayangkan saja dari tahunnya beliau nulis sampai sekarang ini kitab masih apa ini? Masih dipakai. Ya, masih relevan berarti. Ini kan zaman sekarang ini. Ternyata masalah akidah masih dipakai akidah tahun berapa ini? Tahun 200-an. Sementara udah tahun 1400-an ini. Belajar akidahnya
Belajar akidah tahun berapa? Tahun 200-an. Dan bisa bertahan sampai selama ini. Kalau nggak diperhatikan, nggak dikaji-kaji oleh kaum muslimin kan ya hilang sendiri. Iya kan? Apalagi zaman dahulu menjaga kertas itu sulit, menjaga tinta itu sulit. Kalau nggak diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi, dari abad ke abad, nggak mungkin sampai ke tangan siapa ini? Gitu. Jadi bisa sampainya ke tangan kita, itu menunjukkan dia sudah terbukti bermanfaat. Nah, yang ketiga, al-mufidah. Ini mirip kurang lebih. Berfaedah. Terasa manfaatnya dan berfaedah. Wa kutibat 'alaiha syuruh. Dan ditulis terhadap kitab ini penjelasan-penjelasan. Ada banyak syarah. Syarah itu kitab yang menjelaskan suatu kitab yang lebih kecil darinya. Kenapa butuh itu? Karena zamannya berubah. Dulu di zamannya Imam Thahawi tahun 200-an, mungkin cuma dikasih pendek-pendek kayak gitu saja, orang sudah apa ini? Sudah paham. Ini cuma gini aja. Ya, mengembalikan ilmu yang samar kepada ahlinya. Udah, nggak perlu pakai dalilnya, udah ngerti semua, cuma perlu diingatkan saja. Ya. Nah, semakin ke belakang, orang semakin jauh dari apa? Ilmu. Cuma dikasih gini toh, orang nggak apa? Nggak paham apa maksudnya. Maka banyak ulama yang menjadikan kitab itu sebagai matannya. Sebagai matan itu sebagai inti, kemudian dikasih penjelasan. Ini maksudnya ucapan beliau ini. Untuk menyesuaikan dengan kita-kita ini yang apa ini? Pemahamannya kurang-kurang kita ini. Yang enggak seperti pemahamannya para ulama. Jadi mereka cuma ngasih clue-cluenya saja. Ya, kemudian muncul ulama yang berikutnya yang apa kan? Menjabarkan. Karena kalau nggak dijabarkan, sudah beda zaman, orang nggak ngerti lagi apa maksudnya. Betul ya? Iya, karena yang paling ngerti itu ya orang yang sezaman. Gitu. Kalau udah beda zamannya, udah lain lagi. Gitu. Maka banyak ulama yang menulis penjabaran-penjabaran terhadapnya. Awalai sab'ah syuruh. Kurang lebih ada sekitar 7 kitab. 7 kitab penjelasan dan penjabaran. Walakin, akan tetapi sayangnya, namanya udah pindah tangan nih ya kan. Aslinya punya Imam Thahawi, kemudian dipegang sama ulama yang lain, dikasih penjelasan. Akan tetapi sayangnya, la takhlu min akhta. Buku-buku yang menjelaskannya tidak kosong dari kesalahan. Takhlu itu kosong. Tidak kosong dari kekeliruan. Namanya beda tangan. Beda pemahaman. Beda isi kepala. Ini yang nulis aslinya saya. Ya. Kemudian dijabarkan sama Wanto. Itu aja. Gak usah jauh-jauh. Kamu dikasih bahan belanjaan sama istrimu. Di cabai. Istrimu mau bikin cabai hijau. Disambal cabai hijau. Datang kamu. Pak, cabai. Orang di pajak semua kalau dibilang cabai toh. Yang kasih cabai apa? Merah ya? Bisa salah. Itu nggak usah jauh-jauh itu. Dari istri ke siapa itu? Ke suami aja itu. Bisa miss. Bisa. Selip. Iya kan? Apalagi ulamanya udah beda apa ini? Generasi. Beda daerah pula. Beliau orang Mesir. Dengan gaya bahasa beliau. Dijelaskan, dijabarkan oleh ulama yang daerah lain. Beda zaman pula. Jadi hal seperti itu masih wajar ya? Wajar. Toh mereka juga manusia. Ya. Cuman itu yang disayangkan. Beliau ingin ngasih wanti-wanti. Ya. Nah. Akan tetapi tidak kosong dari kesalahan. Li'anna alladzina allafuha kanu alaman hajil mutaakhirin. Nah. Jadi nggak ada adaptasi. Karena yang menulisnya, yang mengarangnya, mereka saat itu berada di atas metodenya orang belakangan. Jadi dia dengan gaya berpikir orang belakangan. Sementara yang mau dia jabarkan, yang mau dia jelaskan, tulisannya orang zaman kapan? Zaman salaf. Seharusnya dia menyesuaikan diri. Dia menganggap dirinya hidup di zamannya siapa? Salaf. Ada adaptasi. Supaya relate. Nyambung antara penjabarannya dengan apanya? Inti kitabnya. Lah ini enggak. Gitu. Pakai yang mau dijelaskan ucapan ulama terdahulu dengan gaya berpikirnya mereka,
Dipakai metode dan gayanya siapa? Orang belakangan. Makanya sering slip di situ. Makanya kamu kalau mau menjelaskan surat misalnya atau teks proklamasi mau kamu jelaskan maksudnya, kamu harus memahami dan memposisikan diri kamu dengan suasana kebatinan saat itu. Supaya apa? Lebih nyambung penjelasannya. Jangan dengan bahasa apa? Sekarang. Susah nyambungnya. Contoh. Ya. Ketika ulama salaf mengatakan perkara ini makruh, ya, datang kita orang-orang belah, oh makruh, makruh itu kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tak berdosa. Oh berarti hukum perbuatan ini nggak berdosa, makruh. Dia menjelaskan ucapan orang terdahulu pakai pemikiran kapan? Padahal zaman dahulu belum ada itu pembagian hukum taklif yang 5 itu belum ada. Wajib, sunnah, haram, makruh sama apa? Itu kan kapan munculnya? Belakangan. Emangnya sahabat dulu sama Rasul pakai itu ada? Nggak ada itu. Istilah itu munculnya kapan? Belakangan. Lah dia nafsirkannya pakai istilah kapan? Belakangan. Padahal makruhnya salaf itu maknanya adalah haram. Cuman mereka hati-hati. Mereka punya sifat warok. Mereka sadar penghalalan dan pengharaman itu haknya siapa? Hak Allah semata. Jadi kalau mereka ikut-ikutan pakai istilah haram, kayaknya ini siapa? Allah. Macam punya hak kali awak apa ini? Ngarom-ngaromkan gitu. Makanya bahasanya lebih mereka perhalus. Mereka bilang apa? Saya membenci perkara ini. Sebenarnya di hatinya mau bilang apa ini? Cuman takut nyanyi posisinya siapa? Kan Allah yang berhak mengharamkan sama menghalalkan. Paham ya? Gitu. Itu contohnya. Ini sebab kenapa banyak terjadi kekeliruan ketika menjelaskan akidah apa ini Tohawiyah ini. Karena pakai metode siapa katanya? Orang belakang. Paham ya? Gitu. Falam takhlu syuruhuhum. Maka tidak kosong. Misalnya kamu tak suruh beli kerang. Masa kamu nanya sama orang Medan, ini kerang apa yang mau aku beliin? Hanya sama pakarnya. Pikir kemana kamu? Tanjung. Kalau masalah kayak gitu, orang sana yang paling apa ini? Paham, jangan tanya ke sana. Paham ya? Kurang lebih seperti itu. Supaya nyambung. Falam takhlu syuruhuhum min mulahadzat, maka tidak kosong penjelasan mereka itu dari yang namanya kritikan, catatan-catatan, ya, sebagai catatan ini jangan seperti dipahami seperti ini keliru. Wa mukhalafah dan penyelisihan, kesalahan penyelisihan lima fi aqidati Tohawi, terhadap apa yang diyakini oleh Imam Tohawinya sendiri. Jadi misunderstanding. Imam Tohawi maunya kayak gini, dipahami sama orang yang belakangan begini. Kenapa? Nggak pakai metodenya Imam Tohawi. Paham? Gitu. Illa syarhan wahidan fi mana'lam. Kecuali cuma satu syarah saja. Kecuali satu kitab saja yang selamat. Padahal ada berapa kitab tadi? 7, sekitar 7. Yang selamat cuma berapa? 1. Wa huwa syarhul Iz bin Abil Iz rahimahullah. Yaitu penjabarannya Al-Imam Al-Iz bin Abil Iz rahimahullahu ta'ala al-mushtahir bi syarhit Tohawiyah. Yang terkenal dengan nama Syarah Tohawiyah. Kalau dibilang secara mutlak nggak disebutkan punya siapa penjelasannya, penjelasan Tohawiyah, maka yang dimaksud adalah Ibnu Abil Iz. Dan saking lengketnya itu. Sebagai syarah yang cocok dijadikan referensi satu-satunya. Jadi kalau dibilang syarah akidah Tohawiyah, penjelasan akidah Tohawiyah, nggak usah kemana-mana, langsung ke punyanya siapa? Ibnu Abil Iz ini. Al-Iz bin Abil Iz rahimahullahu ta'ala.
Jadi sekarang kalau kita mau beli kitab, ya ini kan beliau kan sebenarnya bukan berniat menulis kitab ini sekarang yang kita baca. Beliau sendiri dari materi kajian sebenarnya. Beliau membahas apanya? Kitab intinya saja. Cuman akhirnya dibukukan. Jadi sebelum beliau, kalau kita mau nyari rujukan yang lain dalam masa ini, cari kitabnya siapa? Ibnu Abil Iz tadi. Supaya kita paham, oh maksudnya Imam Thahawi itu ini. Oh. Wahada min talamid Ibni Katsir fi mayadhar. Dan sepertinya beliau itu termasuk muridnya Ibnu Katsir. Penulis apa tadi? Tafsir. Tafsir Ibnu Katsir. Termasuk muridnya Ibnu Katsir. Wa qad dhammana syarhahu hada mangkulatin. Dan beliau telah memasukkan di dalam kitab penjelasannya beliau itu nukilan-nukilan, mangkul. Penukilan-penukilan min kutubi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dari kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Katsir juga termasuk muridnya Ibnu Taimiyah. Jadi masih berantai ilmunya. Iya, Ibnu Katsir berguru sama Ibnu Taimiyah. Sementara penulis kitabnya tadi Ibnu Abil Iz belajar dari siapa? Ibnu Katsir. Sehingga wajar. Gitu. Di dalamnya banyak kutipan-kutipan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa min kutubi Ibnul Qayyim, dan juga dari kitab-kitabnya Ibnul Qayyim, muridnya Syekhul Islam. Bahkan digelari dengan Syekhul Islam Ats-Tsani. Ibnul Qayyim itu digelari dengan Syekhul Islam yang kedua. Wa min kutubil a'immah, dan dari buku-bukunya ulama yang lain. Nah, fahuwa syarhun hafilun. Jadi ini mau kenalan dengan syarah akidah Thahawiyah yang paling fenomenal. Gitu. Memang betul ya, itu syarah yang paling fenomenal. Kalau kamu sudah bisa menguasai itu, ya dalam ilmu akidah, kamu udah nggak perlu belajar akidah yang lain, kitab-kitab yang lain nggak perlu. Kalau sudah bisa menguasai syarah akidah Thahawiyah yang itu. Tapi kitabnya terlalu apa ini? Besar, makanya kita pilih yang kecil saja lah. Gitu. Semoga bermanfaat gitu. Itu adalah sebuah penjelasan yang sangat luas, hafil, sangat luas. Wa kanal ulama ya'tamiduna alaihi wa ya'tanuna bihi. Dan kitab tersebut dijadikan sandaran, ya'tamidun. Dijadikan sandaran oleh para ulama yang lainnya. Kalau mereka ada nggak tahu maknanya ucapan Imam Thahawi, mereka lihat kitab itu. Setiap mereka ada bingung tentang ucapannya Imam Thahawi, mereka lihat kitab itu. Gitu. Jadikan sandaran. Dan mereka perhatian dengan kitab itu. Ada yang mengeluarkan hadis-hadisnya, oh ini ada yang sahih, ini yang dhaif, diperhatikan. Oh ini yang salah cetak, diperhatikan betul-betul kitab itu. Linaqawatihi wasihati ma'lumati. Kenapa sampai sebegitunya diperhatikan oleh para ulama? Karena kejernihannya, naqawah. Bersih dari penyimpangan, nggak ada kotoran-kotorannya kitabnya. Beda tadi dengan kitab-kitab yang lainnya. Kitab ini jernih, bersih, dan kebenaran dan validasi maklumat yang ada di dalamnya. Maklumat itu informasi. Informasi yang di dalamnya valid. Bisa dipegang. Benar ini. Kalau nukil, betul. Bisa dijadikan referensi. Itu namanya validasi. Jadi informasinya bisa dipertanggungjawabkan isinya. Gitu. Ilmu yang di dalamnya. Fahuwa marja'un azim min maraji'il akidah. Maka ini adalah salah satu referensi besar. Marja, referensi, tempat kembali. Referensi besar dalam masalah akidah. Salah satu dari referensi akidah, salah satu yang terbesarnya adalah Syarah Akidah Thahawiyah karya Ibnu Abil Iz bin Abdus Salam. Itu Ibnu Abil Iz saja, bukan Abdus Salam yang nggak ada. Itu yang lain. Nah. Wal mu'allif kama zakara alafa hadil aqidah ala madhabi ahli sunnati umuman. Dan penulisnya, ya, ini Imam Thahawi rahimahullah, sebagaimana yang beliau sebutkan sendiri, beliau mengarang akidah ini, Imam Thahawi, sesuai dengan mazhabnya ahlu sunnah wal jamaah secara umum. Secara umum. Berarti ada beberapa poin yang perlu digaris bawahi. Makanya beliau hanya mengatakan secara garis besar, sesuai dan sejalan dengan mazhabnya ahlu sunnah wal jamaah. Wa minhum, diantaranya yang beliau jadikan sandaran adalah siapa?
Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Beliau pakai akidahnya Al-Imam Abu Hanifah. Kan banyak tadi 4 itu. Yang lain sebenarnya sama juga, sama. Cuman yang beliau paling jadikan sandaran dalam menulis akidah ini adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kenapa? Kebetulan beliau belajarnya dengan mazhabnya Abu Hanifah. Ya wajar kalau beliau nulisnya pun sesuai dengan mazhabnya siapa? Kan sama kayak orang sekarang misalnya di sini. Yang banyak di sini mazhab Syafi'i. Kalau nulis sesuatu kemudian terwarnai tulisannya dengan mazhab Syafi'i, wajar? Ya wajar, namanya itu yang kita pelajari dari kecil, dari sekolah kita dulu, ya itu yang kita, ya wajar kalau pemikirannya kita, fikihnya kita terwarnai dengan mazhab yang beredar saat itu. Gitu. Jadi beliau memilih akidahnya Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Fahuwa aqdamul a'immatil arba'ah. Dan beliau adalah imam yang 4 yang paling senior. Dibandingkan imam yang lain, beliau zamannya yang paling senior. Paling duluan masanya. Dibandingkan Imam Malik, dibandingkan Imam Syafi'i, dan dibandingkan Imam Ahmad. Udah ya? Ini yang bisa kita jadikan. Wa adrakat tabi'in wa rawa anhum. Dan beliau juga mendapati sebagian tabi'in. Jadi beliau termasuk atba'ut tabi'in. Mendapati sebagian tabi'in dan beliau meriwayatkan dari para tabi'in. Jadi zamannya apa ini? Jauh di atas. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Walhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.